Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh sebagai pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perindu ampunan serta ridha Allah Jalla Jalaluh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jika sebelumnya kita berbicara tentang larangan zalim, maka pada kesempatan kali ini kita coba akan membahas tentang akibat dari perbuatan zalim tersebut. Ikhwatal iman, apa saja akibat daripada kezaliman yang dilakukan oleh seseorang? Yang pertama, dia akan dikisos pada hari kiamat nanti. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian, kata Rasul, siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Mereka menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Faqalah, maka kemudian Rasul berkata, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang di hari kiamat ke hadapan Allah dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi juga dia datang di hadapan Allah dengan membawa dosa mencela. Wa qadzafa hadza. Dan dia juga datang di hadapan Allah dengan membawa dosa menuduh. Wa akala mala hadza. Dan juga membawa dosa memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan dosa membunuh. Wa daraba hadza, juga dosa memukul orang lain. Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikan orang tersebut akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Masya Allah. Tidak cukup di situ, ikhwatal iman. Fa in faniyat hasanatuhu, kata Rasulullah, jika kebaikannya sudah habis, ukhida min khotoyahum faturihat alaihim, maka dosa yang dizalimi dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Summa turiha finnar, kemudian orang yang menzalimi itu dilemparkan oleh Allah dengan lemparan kehinaan ke dalam api nerakanya Allah Jalla Jalaluh. Na'udzubillahi minan nar. Yang kedua, ikhwatal iman, mendapatkan laknat dari Allah. Jadi orang yang zalim akan dilaknat oleh Allah. Ingat, laknat itu at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Betapa butuhnya kita kepada rahmat Allah, karena seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Amal apapun yang dia kerjakan tidak cukup untuk memasukkan dia ke dalam surga, kata Rasul, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Dan orang yang zalim akan dilaknat oleh Allah. Surat Ghafir 52. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'nah wa lahum su'uddar. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka laknat, dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Ikhwatal iman, kita renungkan firman Allah ini. Sebelum terlambat, siapapun Anda yang sudah menzalimi orang lain, segera minta maaf. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman, akibat daripada perbuatan zalim itu nanti di hari kiamat mendapatkan kegelapan. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman, akibat dari perbuatan zalim, yaitu terancam oleh doa orang yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wattaqi da'watal mazlum,
fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Masya Allah, artinya diijabah oleh Allah. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, sekalipun yang dizalimi orang yang tidak beriman, ketika dia dizalimi, terzalimi, dan dia berdoa kepada Allah, pasti akan diijabah oleh Allah. Apalagi yang dizalimi adalah sesama muslim, apalagi yang dizalimi adalah para ulama, apalagi yang dizalimi adalah zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selalu terancam dalam hidupnya dengan doa orang-orang yang terzalimi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, ikhwatal iman, akibat daripada kezaliman atau membiarkan kezaliman itu terjadi, maka akan mengundang bencana dan malapetaka, khususnya di negeri kita tercinta ini. Yuk kita renungkan, kenapa kemudian wabah ini belum juga berlalu dari hadapan kita? Kenapa kemudian wabah ini semakin meningkat setiap harinya? Bencana di mana-mana. Mungkin salah satu jawaban yang tepat itu kezaliman terjadi di mana-mana, dan kita membiarkan kezaliman itu meski kita menyaksikan, kita mendengarkan bahwa kezaliman, ketidakadilan terjadi di negeri kita. Mudah-mudahan tadzkirah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perbuatan zalim, menjauhkan kita dari perbuatan zalim, dan menjauhkan kita dari orang-orang yang zalim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.